Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinda Wulandari dari kelas SMA 19A4, Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Manajemen. Dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas manajemen perubahan. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan dalam organisasi. Manajemen perubahan menjadi sangat penting diterapkan, namun demikian dalam kenyataan, proses perubahan yang tidak selalu mendapat respon positif. Beberapa alasan mengapa mereka bersikap kontra pada perubahan. Pertama, dapat berupa rasa takut terhadap berkurangnya atau kehilangannya kekuasaan. 2. Kehilangannya keterampilan. 3. Kegagalan kerja. 4. Ketidakmampuan menghadapi masalah baru. 5. Kehilangan pekerjaan. Manajer perlu memahami mengapa organisasi harus siap terhadap perubahan, apakah yang bersifat inovatif maupun strategis. Perubahan inovatif adalah perbaikan secara kontinu di dalam kerangka sumber daya yang ada. Perubahan strategis adalah perubahan yang melakukan sesuatu yang baru. Masalah dalam perubahan. Banyak masalah yang terjadi ketika perubahan akan dilakukan. Masalah yang paling sering dan menonjol adalah penolakan atas perubahan itu sendiri. Mengapa perubahan ditolak? Ada 6 sumber penolakan atas perubahan. Pertama, inersia struktural. Artinya penolakan yang terstruktur. Organisasi lengkap dengan tujuan, struktur, aturan main, uraian tugas, disiplin, dan lain sebagainya. 2. Fokus perubahan berdampak luas. Perubahan dalam organisasi tidak mungkin terjadi difokuskan pada satu bagian saja, karena organisasi merupakan suatu sistem. Jika satu bagiannya diubah, maka bagian lain pun terpengaruh olehnya. 3. Inersia kelompok kerja. Walau ketika individu mau mengubah perilakunya, norma kelompok punya potensi untuk menghalanginya. 4. Ancaman terhadap keahlian. Perubahan dalam pola organisasional bisa mengancam keahlian kelompok kerja tertentu. 5. Ancaman terhadap kekuasaan yang telah mapan. Mengintroduksi sistem pengambilan keputusan partisipatif seringkali bisa dipandang sebagai ancaman kewenangan para penyelia dan manajemen tingkat menengah. 6. Ancaman terhadap alokasi sumber daya. Kelompok-kelompok dalam organisasi yang mengendalikan sumber daya dengan jumlah relatif besar sering melihat perubahan organisasi sebagai ancaman bagi mereka. Taktik mengatasi penolakan atas yang pertama, pendidikan dan komunikasi. Berikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, akibat, dan diadakannya perubahan. 2. Partisipasi. Ajak serta semua pihak untuk mengambil keputusan. 3. Memberikan kemudahan dan dukungan. Jika pegawai takut atau cemas, lakukan konsultasi atau bahkan terapi. 4. Negosiasi. Cara lain yang juga bisa dilakukan adalah melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang menentang perubahan. 5. Manipulasi atau kooptasi. Manipulasi adalah menutupi kondisi yang sesungguhnya. Kooptasi dilakukan dengan cara memberikan kedudukan penting kepada pimpinan penentang perubahan dalam mengambil keputusan. 6. Paksaan. Taktik terakhir ini adalah paksaan. Berikan ancaman dan jatuhkan hukuman bagi siapapun yang menentang dilakukannya perubahan. Tujuan dan manfaat. Perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan bertahan lama. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman, kemajuan teknik, dan di bidang pelayanan kesehatan. Pelaku perubahan. Setidaknya ada 3 pelaku perubahan. Yang pertama, pelaku perubahan dengan kekuasaan resmi adalah mereka yang memiliki kekuasaan formal dan dianggap sah. 2. Para pendorong dan pengajur perubahan adalah mereka yang memandang perlunya perubahan karena telah melihat dan membandingkan sesuatu yang baik di tempat lain. Para fasilitator perubahan adalah
Mereka yang memiliki kewibawaan dan diakui serta dikenal sebagai pimpinan informal yang memudahkan proses timbulnya perubahan. Usaha-usaha perubahan dari pelaku sering mendapat sambutan baik karena pertama, membawa ide-ide segar dan baru. 2. Membawa suatu pandangan baru yang objektif terhadap aktivitas yang ada. 3. Memiliki potensi untuk menciptakan suatu jaringan kerja baru. 4. Berani menentang status quo. 5. Memperbaiki dan mengembangkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Karakteristik pelaku perubahan. 1. Memiliki pemikiran ide inovatif, bersemangat, dan berani. 2. Selalu mencari hal-hal baru yang menantang dengan mempertimbangkan risiko yang tidak terlalu tinggi. 3. Ingin selalu. 4. Melihat organisasi, masyarakat, dan institusinya maju dan berkembang, serta memiliki komitmen dan loyalitas tinggi pada lembaga. 5. Pandai berorganisasi, cerdik dalam berpolitik, mengerti sistem kekuasaan, serta batas perubahan yang ingin dilakukan, tetapi tidak terkalahkan oleh hambatan dan rintangan yang ada. 6. Dapat menjadi anggota dan pemain tim yang efektif, serta mudah dan senang berkawan. Tipe-tipe perubahan organisasi. 1. Developmental change. Perubahan kecil berupa pengembangan organisasi, perbaikan ala kadernya, perubahan rancangan mata kuliah di perguruan tinggi, dan sebagainya. 2. Transitional change. Perubahan transisi. Misal berupa perubahan kurikulum, keterkaitan antar mata kuliah yang ada, pengadaan perpustakaan di kampus, perubahan jumlah mahasiswa yang baru diterima, dan sebagainya. Transformation change. Perubahan transformasi yang fundamental dan berdampak drastis. Misalnya perubahan struktural, pengangkatan pegawai, pembukaan jurusan atau prodi baru, dan sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.